Ya, langsung saja karena sudah jam 10 kita serahkan pada Chef Aas untuk memulai live backingnya. Oke. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang yang sudah bergabung ya. Bagaimana semua kabarnya? Semoga sehat-sehat ya. Terima kasih sebelumnya kami ucapkan kepada yang sudah bergabung di live kali ini. Perkenalkan, saya Chef Aas ya, salah satu chef dan R&D di Breadpreneur. Kali ini saya akan sharing salah satu solusi ya, salah satu cara memanfaatkan sisa putih telur. Jadi kadang-kadang kita bikin olahan yang hanya butuh kuningnya saja, misalnya bikin apa nih? Kalau saya biasanya bikin roll cake ya, atau bikin lapis Surabaya ya, yang intinya hanya menggunakan kuning telurnya saja, atau bikin roti, donat dan lainnya yang itu menyisakan putih telur. Nah, kadang sampai menumpuk, ada banyak di kulkas ya. Kita bingung mau buat bikin apa. Nah, ini salah satunya kita akan olah menjadi salah satu bolu coklat yang nikmat ya. Di sini nanti prosesnya akan dikukus dan bahan-bahannya juga simple, mudah, tentunya rasanya juga enak serta layak jual. Langsung saja ya, di sini akan saya sebutkan bahan-bahannya sambil saya jelaskan saya menggunakan merek apa. Jadi buat teman-teman yang saat ini menyimak, silakan mulai siapkan pulpen atau kertas ya, pulpen dan kertas untuk mencatat resepnya. Dan di live kali ini saya juga ditemani oleh tim Breadpreneur. Di sini ada Mbak Putri, ada Mas Satria dan juga Mas Sidik. Oke, untuk bahan-bahannya ya langsung saya sebutkan satu persatu. Kelihatan? Untuk bahan yang pertama di sini ada dark coklat ya, dark coklat compound atau coklat batang yang compound ya. Di sini saya menggunakan merek Tulip. Untuk resepnya di sini ditimbang sebanyak 31 gram. Ya, jadi 31 gram, kemudian coklatnya itu dari bentuknya batangan dicacah ya atau dirajang-rajang supaya nanti mudah meleleh. Nah, di sini kita menggunakan merek dark coklat yang Tulip. Ya, merek Tulip. Kalau merek lainnya bisa juga ya, misalnya Colata, Elmore, cuma nanti biasanya akan ada perbedaan dari rasa coklatnya dan juga intensitas warnanya. Kemudian bahan selanjutnya di sini ada minyak ya sebanyak 45 gram. Untuk minyaknya saya menggunakan merek minyak goreng merek Sanko ya. Jadi biasanya saya pakai minyak goreng yang jernih. Kemudian bahan selanjutnya di sini ada creamer kental manis sebanyak 23 gram. Jadi creamer kental manis itu fungsinya untuk memberi rasa manis ya tentunya ya, dan juga membentuk tekstur yang lebih bagus juga, lebih moist gitu. Untuk mereknya saya menggunakan merek Frisian Flag. Jadi untuk 3 bahan ini di resep kita sebut sebagai bahan A. Oke, untuk bahan B di sini terdiri dari bahan-bahan kering. Yang pertama ada terigu protein sedang. Saya menggunakan merek Segitiga Biru. Untuk takarannya sebanyak 35 gram. Kemudian ada coklat bubuk. Nah, di sini coklat bubuknya kita pakai 2 jenis. Yang dark coklat dan noir ya atau coklat hitam. Di sini saya menggunakan merek Tulip, yang ini Tulip Bordeaux, yang ini Tulip Noir. Ya. Kenapa pakai 2 jenis coklat? Supaya nanti warnanya lebih bagus ya. Kalau hanya menggunakan yang dark coklat, itu nanti warnanya coklat agak kemerahan ya, coklat muda. Tapi kalau kita tambahkan ini yang noir, nanti warnanya akan lebih pekat. Seperti itu. Dan jangan keliru, coklat noirnya itu bukan bubuk carcoal ya. Karena kalau bubuk arang itu tidak ada rasa coklatnya, tapi kalau yang kita pakai di sini adalah coklat hitam. Jadi rasanya juga coklat, ada aromanya coklat, ini khas coklat, terus warnanya juga hitam.
Kemudian bahan berikutnya di sini ada baking powder. Saya gunakan baking powder merek Hercules. Oh ya, untuk coklatnya ya tadi ya, saya lupa belum menyebutkan. Coklat yang dark adalah 10 gram, kemudian yang noir 1 gram. Total coklat bubuknya 11 gram. Kalau misalnya nih terpaksa teman-teman nggak punya coklat noir, nggak apa-apa. Bisa full dark coklat, cuma memang nanti warnanya ada perbedaan ya, tidak terlalu pekat. Yang penting total coklatnya itu sama dengan 11 gram. Nah, di sini kita tambahkan juga baking powder, hanya 1/4 sendok teh ya. Kalau ditimbang pakai timbangan digital yang akurat, kita sudah pernah menimbang sebanyak 0,6 gram. Saya pakai dari Hercules. Jadi ini adalah bahan B. Kemudian kita siapkan juga bahan C ya. Bahan C sebenarnya ini juga bahan utamanya ya, karena kita temanya putih telur. Putih telur itu kita kelompokkan di bahan C. Di sini sudah disiapkan putih telurnya. Saya juga pakai putih telur yang sisa dari 1 minggu terakhir ya. Saya kumpulkan, ada membuat roti, membuat bolu ya, bolu gulung. Saya kumpulkan jadi satu, dan ini saya ambil sebanyak 110 gram. Kalau misalnya nih teman-teman ternyata nggak punya sisa putih telur, gimana? Nggak apa-apa, bisa juga ya bikin dari telur segar, telur utuh, dipisahkan aja putih telur dan kuningnya. Nanti yang dipakai putihnya saja. Jadi misalnya penasaran ya, tetap pengen bikin walaupun nggak punya sisa putih telur, itu nggak apa-apa. Kemudian bahan selanjutnya di sini ada gula pasir sebanyak 56 gram. Jadi sebagai pemanis ya tentunya ya, dan juga membentuk tekstur. Kalau misalnya setelah matang dirasa kurang manis, teman-teman boleh juga gulanya ditambah sekitar 10-15%. Itu masih bisa. Dan di sini juga saya tambahkan cake emulsifier. Saya pakai dari Quick 75 dari Zelandia. Menurut saya itu yang yang bagus ya. Kalau misalnya nggak ada, kita juga bisa pakai SP-nya kupu-kupu, itu juga boleh. Ya, tapi rekomendasi saya adalah Quick 75 ini. Nah, ini adalah bahan C, ada 3 ini. Kemudian kita siapkan juga loyangnya. Untuk loyangnya kita pakai 2 loyang ya, jadi nanti akan kita susun hasil akhirnya. Dan karena ini kita buatnya hanya sedikit ya, kita pakai loyang yang kecil, ukurannya 10 cm kali 10 cm, tingginya 4 cm. Kalau adanya 3 cm juga nggak apa-apa, karena ini memang sebenarnya nggak terlalu penuh nanti hasil akhirnya. Memang resepnya dibuat tidak terlalu tinggi ya, karena nanti akan kita tumpuk. Nah, kalau misalnya teman-teman mau buat resepnya lebih banyak, teman-teman bisa bikin pakai 2 loyang ukuran 10 kali 20. Ya, saya juga biasanya bikin. Nanti resepnya dikalikan 2. Sama aja ya caranya, dan bahannya tinggal dikalikan 2. Cuma nanti akan ada sedikit perbedaan pada saat proses mixingnya, biasanya akan lebih lama ya kalau misalnya kita bikinnya lebih banyak. Nah, untuk loyangnya, ini sambil saya persiapkan untuk prosesnya. Dan untuk loyangnya kita akan siapkan di bagian bawahnya, kita beri ini baking paper supaya nanti pada saat dikeluarkan dari loyang itu akan lebih mudah. Dan kalau mau bagus ya, jadi nanti ada sudutnya dan tidak ada lekukan, itu kita cukup di bagian bawahnya seperti ini. Kalau misalnya mau sampai pinggirnya sebenarnya bisa juga, cuma nanti bagian yang baking papernya itu akan sedikit melengkung hasil cake-nya. Ya, jadi cukup seperti ini. Kemudian di bagian pinggirnya diolesi dengan pengoles loyang. Saya pakai Carlo. Kalau teman-teman nggak punya, boleh juga pakai margarin ya, margarin putih biasanya. Kenapa margarin putih? Karena margarin putih itu biasanya kadar airnya lebih rendah dibandingkan margarin kuning. Ya, ini kita oles-oles dulu. Nah,
Kemudian bagian bawahnya kita beri kertas. Ya, ini nanti bisa dibantu Mbak Putri untuk dioles. Nah, setelah kita menyiapkan loyangnya, selanjutnya kita akan mulai ke proses pembuatan. Apa ada ini, Mas Satria, pertanyaan atau apa? Enggak. Minta resepnya. Oh, kalau misalnya resepnya kan sebenarnya tadi sudah saya sebutkan. Nah, kalau misalnya ada yang ketinggalan, teman-teman bisa minta resepnya ya. Ada PDF-nya sudah kita siapkan ke admin Bread Planner. Bisa di-pin aja nggak nomor itunya? Nomor WA adminnya, link, boleh pakai link atau pakai nomor masing-masing. Nah, ini kita sambil menyiapkan peralatannya ya untuk pembuatan bolunya. Itu apa? Kompor. Nah, di sini kita akan siapkan kompor untuk melelehkan coklat. Ya, jadi karena tempatnya terbatas, untuk yang di sini kompornya untuk melelehkan coklat, dan untuk mengukusnya kita pakai kompor yang di belakang. Jadi perlu dicatat ya, sebelum kita mulai membuat adonan, mulai sekarang ya kita bisa menyalakan kompor atau memanaskan air yang akan kita pakai untuk mengukus bolunya ya. Di sini akan saya panaskan. Kalau pakai panci biasa, teman-teman ini ya, jangan lupa dikasih ini kain supaya tidak netes ininya. Titik atau uap airnya. Kalau pakai kelakat atau panci pengukus yang khusus ya, yang atasnya lancip ya, itu nggak perlu pakai kain. Nah, di sini kita sudah menyiapkan air ya untuk melelehkan coklat. Mayak ini motok ayat bareng sama ya. Oh iya. Ya, jadi pertama-tama kita akan melelehkan atau mencampur bahan A. Bahan A yang terdiri dari coklat, dark coklat, ya. Kemudian minyak. Dark coklat dan minyak bisa kita satukan di wadah tahan panas seperti ini. Boleh menggunakan mangkok kaca atau menggunakan mangkok stainless ya. Nah, ini jangan langsung dimasak, jangan langsung dipanaskan, karena nanti bisa gosong ya atau overcook. Kalau dari arah itu kelihatan ininya, adonannya. Apa perlu lebih dekat? Kelihatan. Nah, untuk bahan A yang dipanaskan itu cukup coklat dan minyaknya ya. Creamer kental manisnya ditinggal dulu aja di sini. Karena airnya sudah panas, kita letakkan ini ya, coklat dan minyaknya di sini. Kita tunggu sampai hangat dan mulai meleleh. Kemudian di tempat lain kita bisa mencampur bahan B ya sambil menunggu panas. Kita akan ayak terigu. Kemudian coklat bubuk ya. Ini wajib banget diayak karena kalau nggak diayak biasanya akan menggumpal. Dan juga baking powder. Nah, ini diayak. Oke. Setelah diayak, tinggal disisihkan. Ya, jangan seperti ini. Kemudian kita kembali lagi ke bahan A ya. Di bahan A ini coklatnya sudah mulai meleleh.
Nah, kalau sudah mulai meleleh, bisa diangkat dulu, ya, dan diaduk sampai merata. Ini mulai meleleh tapi belum tercampur rata ya, jadi bisa diaduk menggunakan whisk biar cepet. Nah, jadi kalau misalnya di bolu yang dikukus ya, karena prosesnya kita dikukus, biasanya kita menggunakan minyak ya. Atau ada juga yang kombinasi minyak dan butter. Tapi supaya lebih ringan dan juga teksturnya lebih bagus, lebih lembab, kita pakai minyak. Ya. Setelah tercampur rata meleleh seperti ini, selanjutnya kita masukkan creamer kental manis. Ya, jadi kalau ada yang tanya kenapa creamer kental manisnya nggak langsung aja dipanasin ya, itu biasanya kalau langsung kita panasin agak lebih lama ya tercampurnya dan agak bergerindil. Jadi kita tambahkan setelah coklat dan minyaknya tercampur rata. Nah, kalau sudah tercampur rata semua, kita sisihkan dulu. Dan nanti kita masukkan ke adonannya itu kalau tidak panas ya, kalau sudah hampir dingin lah. Jadi konsistensi adonannya itu tidak terlalu encer. Karena kalau misalnya masih panas itu biasanya masih sangat encer. Kita tunggu dulu sampai hangat ya. Sambil menunggu kita bisa mencampur atau mengocok bahan lainnya. Oke. Nah, untuk mengocok putih telur, tipsnya pastikan wadahnya itu bersih ya dari minyak, lemak, atau sisa bahan sebelumnya, kemudian sudah dicuci bersih dan tidak basah. Kemudian tipsnya juga, kita punya putih telur yang masih dari kulkas nggak? Nggak ada. Sisa nggak apa-apa. Jadi biasanya kalau misalkan kita simpan putih telur di kulkas ya, baik itu di chiller maupun di freezer, yang di plastik nggak ada? Itu biasanya saya simpannya di plastik, ya diikat di plastik. Nah, kalau disimpan di plastik, kemudian kita simpan di masuk plastik, simpan di kulkas, itu kalau kita keluarkan ke suhu ruang, nanti lama-lama akan ada titik-titik air kan di luar plastiknya. Nah, itu airnya jangan dicampur ya, jangan sampai terbawa. Nah, bagaimana tipsnya supaya tidak terbawa? Biasanya saya akan keluarkan dulu dari plastiknya langsung ke mangkok ya atau ke wadah. Jadi kondisinya masih dingin langsung kita keluarkan, atau bahkan kalau dari freezer itu kita tunggu sampai nggak keras banget ya, terus kita buka plastiknya hati-hati, jangan sampai tetesan airnya itu ikut terbawa ke telurnya. Jadi itu tipsnya. Kalau misalnya terpaksa nih atau udah terlanjur putih telurnya itu masih ada di plastik, terus udah lama ya didiamkan di suhu ruang atau habis dari freezer, di thawing ya atau dibiarkan sampai cair. Nah, itu dilap dulu bagian luar plastiknya supaya air yang ada di luar plastiknya itu nggak ikut terbawa ke putih telur yang akan kita pakai ya. Dan putih telurnya ini sudah ditimbang ya sesuai resep. Kita akan kocok. Ya, siapkan bahan C-nya ya. Ada putih telur, gula pasir, dan cake emulsifier. Pertama-tama kita kocok dulu putih telurnya dengan speed rendah. Ya, speed rendah dulu kita kocok. Nah, setelah berbuih ya atau berbusa seperti ini, sebenarnya ini jangan berhenti, tapi karena saya sambil menjelaskan, jadi saya berhenti sebentar. Ini kita masukkan cake emulsifiernya. Ya, kita masukkan cake emulsifier atau Quick 75 ya atau SP. Kemudian kita lanjutkan kocok lagi.
Nah, setelah mulai banyak, buihnya sudah mulai mengecil, kita bisa secara bertahap masukkan gula pasirnya. Ya, jadi saya berhenti supaya suara kedengeran ya. Kalau sambil menjelaskan sambil mixer menyala itu biasanya kurang terdengar. Jadi intinya langsung aja dikocok, nggak perlu berhenti-berhenti. Tapi kalau sudah mengecil ukuran buihnya, bisa kita masukkan secara bertahap gula pasirnya. Nah, di sini kita bisa mulai menaikkan ke speed sedang ya. Biasanya kalau Signora hand mixer itu kencang ya putarannya, jadi di speed 2 itu udah cukup atau 3 lah. Kalau misalnya mixer lain silakan sesuaikan, intinya jangan pakai speed yang terlalu tinggi ya. Boleh atau ditata aja sih, nanti aja. Ini buat ngaduk. Nah, untuk pengocokannya itu kita kocoknya sampai mengembang, kemudian sampai berjejak juga ya, kental berjejak. Nah, yang menjadi kendala pada saat proses mixing putih telur ini itu biasanya cake emulsifier-nya itu nggak mau larut ya, masih ada titik-titik bergerindil gitu. Nah, biasanya karena cake emulsifier-nya atau SP atau Quick 75-nya itu terlalu padat, terlalu keras ya. Jadi agak susah menyatunya. Nah, itu tipsnya teman-teman bisa ini hangatkan sebentar atau di tim ya, di tim dulu SP-nya sampai agak lunak. Nah, itu baru dipakai. Tapi jangan juga dituang pada saat atau dipakai pada saat masih panas ya. Jadi tunggu dulu sampai dingin setelah di tim tapi kondisinya sudah lebih lunak. Nah, itu adalah salah satu tipsnya. Dan untuk kocokan putih telurnya ini jangan sampai over mixing ya. Jadi jangan sampai terlalu kaku, karena nanti kalau terlalu kaku hasil cake-nya juga kurang bagus ya, bisa kempes atau juga bisa teksturnya itu terlalu beremah ya. Nah,
konsistensinya sampai seperti ini ya. Miriplah saat kita membuat chiffon cake ya, cuma ada sedikit perbedaan. Nah, selanjutnya kita akan campur bahan B yang tadi sudah diayak, yang sudah diayak jadi satu ya di wadah ini. Kita masukkan langsung di sini. Nah, seperti ini. Kita tutup sedikit pakai putih telurnya supaya tidak berhamburan. Kalau mau diaduk pakai spatula juga boleh, tapi supaya tercampur rata dan cepat, saya akan aduk sebentar menggunakan mixer speed rendah ya. Sebentar saja. Nah, setelah kita kocok sebentar, kita akan aduk ya secara merata menggunakan spatula. Jadi pada saat menggunakan mixer itu yang pertama hanya untuk mencampur di awal saja, tidak sampai merata. Nah, cara mengaduknya kita spatulanya itu ditekan ke tengah, kemudian bolak-balik seperti ini. Sesekali kita scrape ke samping sambil bowlnya diputer-puter. Ya, kalau sudah tercampur rata, tidak ada bahan keringnya lagi. Jadi konsistensinya itu masih kental ya, seperti ini ya. Nah, kita akan masukkan campuran bahan C. Nah, bahan C-nya ini, bahan A ya. Maaf, ini bahan A yang tadi sudah dilelehkan. Tinggal kita campurkan langsung ke sini ya. Ini sudah dingin dan tidak terlalu encer ya, tidak seperti minyak. Setelah tercampur, kemudian kita aduk. Nah, kalau misalnya sudah tercampur rata, tidak terlihat ada coklatnya ya. Di bagian bawahnya sudah merata juga. Konsistensinya seperti ini. Ya, ketika jatuh itu di sini tidak langsung hilang ininya. Yang adonan yang jatuh, jejaknya itu nggak langsung hilang ya. Kalau misalnya langsung hilang itu biasanya adonannya terlalu encer. Terus kalau misalnya seperti ini nggak mau jatuh, itu juga biasanya over mixing, terlalu kaku putih telurnya. Nah, selanjutnya kita siapkan loyangnya dan timbangan ya, karena kita bagi dua. Nah, karena saya sebelumnya sudah pernah buat, satu loyangnya ini isinya 145 gram ya, sekitar 145. Kalau misalnya bikinnya lebih banyak, misalnya dikonversi ya ke loyang lain, maka teman-teman bisa timbang dulu wadahnya. Nanti setelah ditimbang wadahnya yang kosong, setelah adonannya jadi ditimbang isi dan wadahnya, barulah kita ketemu selisihnya itu adalah berat adonannya ya. Ini sudah saya hitungkan, per loyang itu 145.
Ini 145, masih ada sisa sedikit, kita bagi 2. Ya, 149. Ya, karena biasanya ada perbedaan yang tertinggal di tadi ya, kocokan mixer 145 148 lah ya. Ini 148. Ya, hampir sama ya. Kemudian untuk proses selanjutnya kita akan masukkan ke dalam panci pengukus yang sebelumnya sudah kita panaskan. Ya, ini agak ditap-tap. Ini sini nggak apa-apa. Ya, jadi saya pakai panci pengukus biasa seperti ini. Untuk airnya sudah mendidih ya, dan apinya kita pakai api sedang agak besar ya. Kemudian kita masukkan ke dalam sini ya, ke atas air yang mendidih dan ditutup. Nah, seperti ini. Karena ini sedikit, kita tunggu sekitar 20 menit. Nanti kalau udah 20 menit kita cek kematangannya. Kalau misalnya membuatnya lebih banyak, biasanya di 25 menit. Atau misalnya ukuran loyangnya lebih besar, itu biasanya di 25 menit. Ya, jadi seperti itu cara membuatnya. Untuk selanjutnya kita bisa mulai prepare ini ya, penyelesaiannya, mau diberi topping atau mau diberi garnish dan lainnya. Bisa ini ya, sambil dibantu. Atau misalnya mau sharing-sharing atau ngobrol-ngobrol juga boleh, silakan. Ukuran loyangnya berapa itu? Ukuran loyangnya 10 kali 10 kali 4 cm. Tingginya 4. Pakai 2 loyang. Ini ada yang bertanya, Chef, apakah bisa dipanggang juga? Kalau dipanggang harus ada penyesuaian bahan-bahannya. Jadi untuk resep ini lebih baik dikukus. Lebih moist juga hasilnya, dan menurut saya hampir semua rumah tangga punya panci pengukus ya. Kalau oven mungkin nggak semuanya punya. Jadi saya sudah membuatkan yang lebih simple. Jadi sebaiknya diikuti sesuai dengan petunjuk cara membuatnya. Tinggal bikin ganache. Nggak apa-apa. Nah, untuk penyelesaiannya itu kan kita harus nunggu cake-nya dingin ya. Nah, kalau kita nunggu sampai dingin itu bisa cukup lama. Jadi di sini saya sudah punya hasil bolu yang sudah matang dan sudah dingin. Di mana ya, Mbak? Oh, ini. Buat kemarin sore sudah jadi ya. Sudah jadi, saya buat 2 resep. Yang satu resep dengan loyang yang sama dengan yang tadi, yang satunya pakai loyang yang agak panjang ya. Jadi hanya jadi 1 loyang. Dan tipsnya juga, kalau kita akan menghandle atau memegang adonan yang sudah matang, yang tidak akan dimasak lagi, itu kita bisa menggunakan sarung tangan ya. Mungkin sarung tangannya bisa nanti saja, karena sebelum kita menyusun cake-nya, kita akan buat dulu coklat ganache-nya. Ya, jadi untuk penyelesaiannya, kalau yang di flyer ya, kalau yang di informasi kegiatan live ini, kita menggunakan coklat ganache, kemudian disusun ya, bagian lapisan tengahnya itu antar cake-nya ada coklat ganache-nya, dan disiram juga dengan coklat ganache, kemudian ditopping dengan buah-buahan. Jadi kita akan buat seperti itu. Selain itu, kita juga bisa membuat yang lebih simple. Biasanya kalau anak saya itu lebih suka yang menggunakan buttercream atau whipped cream, dioles di atasnya, kemudian ditaburi dengan meses atau keju parut. Itu juga enak, tinggal dipotong-potong. Nah, di sini kita akan membuat coklat ganache-nya ya. Coklat ganache-nya kita bikin menggunakan
2 coklat kempon yang dark dan yang white. Kalau misalnya nggak ada, boleh juga pakai yang milk coklat ya, sama-sama dari Tulip. Kemudian kita tambahkan juga susu cair full cream. Sebenarnya lebih enak memang pakai whipping cream cair ya, seperti Rich atau dari Anchor. Cuma kalau mau versi yang ekonomisnya, kita buatnya pakai susu cair full cream. Nah, kita bisa mulai memanaskan ya, coklatnya, takarannya di yang kecil tadi itu. Tadi udah sesuai ini kan? Setengah resep. Nah, untuk bahannya kita menggunakan 1:1 ya. Dark coklat dan white coklat kita pakai 50 gram. Masing-masing 50 gram. Jadi total coklatnya itu ada 100 gram. Dan menggunakan 37 gram susu cair full cream. Kita sudah mulai memanaskan air. Ya, untuk coklatnya jangan lupa dicincang halus. Kita letakkan di sini ya. Sebenarnya lebih enak pakai itu loh. Mau apa pakai ini? Bisa. Tapi lama ya. Udah nggak apa-apa, pakai ini aja. Langsung kita tuang di sini ya. Nah, caranya kita letakkan di atas air panas atau uap panas dan nggak usah diaduk dulu. Kita bisa tunggu dulu sampai campurannya hangat baru diaduk. Soalnya kalau misalnya kita aduk sekarang juga itu percuma ya, karena coklatnya itu masih dingin. Nanti malah bergerindil dan kurang bagus, lebih lama. Jadi kita tunggu aja seperti ini ya. Kalau airnya sudah terlalu mendidih, boleh dikecilkan apinya. Nah, kita tunggu sampai campuran yang ada di wadah ini mulai hangat. Kalau udah hangat, nanti diaduk-aduk itu lebih gampang. Perlu itu apa ya? Cooling rack. Terus panasi lagi. Loyang. Beberapa olahan putih telur lainnya sebenarnya ada banyak ya. Kita bisa manfaatkan putih telur itu buat bikin lidah kucing ya, kue kering lidah kucing. Kemudian bisa juga buat bikin makaron ya, itu cocok juga. Atau olahan putih telur lainnya. Ini ada yang bertanya, Chef, kalau untuk satu resep pakai satu loyang biasa pakai ukuran berapa ya? Kalau satu loyang biasa dan jadi satu loyang ya, maksudnya itu bisa 20 kali 10, tingginya 4. Cuma memang tingginya 4 itu kita nggak full, karena cake yang atau bolu yang kita buat itu kan nanti akan disusun ya, ditumpuk. Nah, supaya ukurannya nggak terlalu tinggi, jadi memang resepnya itu saya konversi atau saya ubah, ya maksudnya disesuaikan supaya tidak terlalu tinggi. Jadi boleh di 10 kali 20 ukuran loyangnya, dan tingginya 4 cm atau 3 cm juga bisa. Terus ada yang bertanya lagi, maaf Chef, apakah rasanya hampir sama dengan brownies kukus? Kalau rasanya mirip ya, mirip dengan sebenarnya kalau brownies kukus itu ya kita sebut bolu ya, bolu coklat, bolu coklat itu ya hampir sama ya, hampir sama dengan brownies kukus. Dan kualitas rasanya itu dipengaruhi oleh jenis coklat dan merek coklat yang kita pakai. Tapi memang karena kita menggunakan putih telur, resepnya memang berbeda dengan brownies coklat yang menggunakan kuning telur, dan teksturnya pun nanti teman-teman bisa coba, nanti tetap akan ada sedikit perbedaan. Nah, ini untuk
bahan ganasnya sudah hangat ya, campurannya. Bisa kita pindahkan, kemudian kita aduk. Ada yang bertanya lagi, Chef, kenapa DCC dicampur dengan WCC? Efeknya apa dibanding kalau nggak dicampur? Efeknya kalau misalnya nggak dicampur, warnanya jadi lebih gelap. Kemudian rasanya juga biasanya terlalu pahit. Jadi kalau misalnya teman-teman mau bikin full dark coklat juga nggak apa-apa, nggak masalah. Atau mau pakai yang milk coklat itu juga bisa. Lebih ke rasa aja sih, dan warnanya itu nggak terlalu gelap. Ya, supaya mudah kita aduk menggunakan whisk. Nah, ganache yang sudah larut ya, yang coklatnya sudah meleleh seperti ini, kemudian sudah tercampur akai, itu harus ditunggu dulu sampai lebih kental. Tapi juga jangan dipakai disiram ya. Udah berapa menit? Nah. 11 menit. Ya, jadi masih 9 menit untuk yang kita kukus, dan yang akan saya finishing tentunya adalah cake yang sudah jadi ya, sudah jadi atau sudah dingin. Karena kalau yang baru matang itu harus ditunggu lebih lama ya. Yang akan saya selesaikan, saya akan pakai cake yang sudah dingin. Nah, ini kita sisihkan dulu sampai tidak terlalu encer. Konsistensinya itu masih encer banget. Ada lap. Masih sangat encer. Lap. Ya. Kalau masih cair seperti ini, harus ditunggu dulu. Diambil aja, ini udah selesai. Atau dimasukin ke apa ya? Takutnya itu nanti perlu diaduk lagi. Ya, atau meses itu juga cocok-cocok aja. Kita pakai jeruk, kemudian buah kiwi, dan juga strawberry. Sama pisau. Gimana? Ada yang apa? Pakai whipped cream rich berapa gram? Kalau pakai whipped cream rich boleh di 30 gram aja. Dan kalau pakai whipped cream rich itu nanti malah rasanya jadi lebih manis. Ya kalau mau pun nggak apa-apa ya. Yang kuning. Sama wadah buat ini. Wadah untuk kulitnya. Boleh ditunjukin fotonya kemarin kayak gimana? Jadi ini saya sambil nyiapin untuk toppingnya ya, sambil nunggu bolu coklatnya dikukus.
Kalau mau pakai jeruk yang kalengan juga itu boleh ya, nggak harus yang seperti ini. Oke, untuk jeruknya kita akan potong jadi 4. Ini sesuai kreasi teman-teman sebenarnya ya, nggak harus sama. Ada berapa itu? Ya, seperti ini udah cukup. Kemudian untuk kiwi segitiga juga ya. Ada yang tanya, Chef, itu pakai jeruk apa ya, Chef? Ini kita pakai Sunkist Nevo. Kalau mau pakai jeruk kalengan juga boleh ya. Nah, untuk buah-buahannya kalau misalnya udah kita cuci, misalnya strawberry kita cuci ya sampai bersih. Nah, itu sebelum dipakai kita keringkan dulu supaya nanti stroberinya itu tetap bagus dan tidak basah. Ada yang bertanya, Chef, untuk kuenya bisa bertahan berapa lama kalau disimpan di chiller? Kalau disimpan di chiller itu bisa 1 minggu ya, karena kan yang penting higienis, karena memang suhu dingin itu bisa menghambat kerusakan bolunya. Jadi memang lebih lama, dan kalau misalnya dari chiller itu nanti teksturnya akan lebih keras. Kalau mau dimakan, kita keluarin dulu ke ruangan atau ke suhu ruang, setelah lebih lunak baru kita sajikan. Nah, tapi 1 minggu itu kalau bolunya belum diberi topping buah-buahan. Karena biasanya kalau yang diberi topping buah-buahan itu buah-buahannya yang nggak kuat ya, biasanya harus fresh. Isinya 1 hari itu harus, kalau saya biasanya untuk yang menggunakan buah-buahan 1 hari harus dihabiskan supaya buahnya tetap fresh. Yang dibungkus sekarang 2 menit lagi sih. 2 menit lagi 20 menit. Nah, ini buah-buahnya sudah cukup ya, sudah siap. Kita menunggu sebentar lagi bolunya matang. Masukin kulkas sebentar nggak apa-apa. Jadi supaya kita agak cepet ya, ini karena masih encer banget. Untuk mempercepat kita bisa masukkan ke chiller, tapi jangan kebablasan. Jadi misalkan 2 menit kita cek sambil diaduk.
Jangan ditinggal sampai lama di dalam chiller, nanti malah jadi keras. Kalau keras ya harus dipanaskan lagi, encer lagi, tungguin lagi, bolak-balik gitu ya. Ini coba 2 menit dulu. Tadi mana itunya? Kayaknya tuh lebih enak pakai, kita punya mangkok nggak? Mangkok bukan. Cangkir. Jadi nggak usah pakai ini, jadi nangkring di atas itu loh. Oh, cangkir yang putih. Ya. Terus polanya tetap lagi. Tapi ini kurang lebar. Kayaknya yang lebih bagus. Apa mangkok? Mangkok aja kali ya. Nah, ini untuk cake yang sedang dikukus sudah 20 menit ya. Sudah 20 menit? Sudah. Nah, kalau sudah 20 menit kita bisa cek ya. Coba dicek. Cara ngeceknya biasanya kita pakai lidi. Ya, lidinya pakai yang kayu ya, tusuk sate atau apa. Jangan pakai yang stainless. Nah, kita di bagian tengahnya kalau misalnya udah kering, nggak ada yang basah, artinya udah matang. Ya, ini udah matang, bisa dimatikan apinya, cooling racknya, ya boleh. Nah, hasilnya seperti ini. Ya, jadi memang tidak terlalu tinggi, tidak setinggi loyangnya. Bukan berarti ini nggak ngembang ya. Memang saya buat resepnya seperti ini karena nanti akan ditumpuk ya, 2 susun supaya tidak terlalu tinggi. Jadi memang dibuatnya seperti ini. Nah, ini harus ditunggu dingin dulu. Kalau udah dingin baru dikeluarkan dari loyang dan siap disusun ya atau di finishing. Nah, untuk finishingnya kita coba pakai ini ya, coba muat nggak? Jadi kita akan susun cake-nya. Kalau ketinggian, coba pakai ini aja. Ya, dibalik juga bisa. Karena ini kecil ya. Jadi nanti ngangkatnya gampang, tinggal gini. Nanti akan kita susun seperti ini. Ya, kalau takut jatuh, boleh di atas cooling rack. Ya. Coba kita pakai cooling rack aja. Mana cooling rack yang kecil? Karena saya nggak nemu yang ini agak lebar, jadi mending pakai cooling rack aja. Biasanya yang rata di bagian bawah, di bagian ini ya, yang sambungannya. Kemudian ganashnya nanti untuk merekatkan 2 bolunya, kalau sudah tidak terlalu encer. Itu berapa menit? Udah 3 menit. Oke, ini baru 3 menit ya. Ternyata agak lama juga. Atau kita bisa bikin, masih ada whipped cream nggak? Yang sisanya sehari waktu itu. Masih bagus nggak?
Coba. Kok dia enggak? Tapi Udah nggak bagus. bukannya Apa sih ya? oh, Kan cuma buat malam. oh di rata ini ya. Ya, karena ini masih belum cukup ya konsistensinya, jadi kita tunggu dulu. Sambil nunggu kita bisa sambil finishing untuk bentuk lain ya, variasi yang lain. Misalnya menggunakan whipped cream kocok. Ada nampan. Chef, ini ada yang tanya, kalau adonan pengembangnya nggak rata setelah dikukus itu kenapa ya, Chef? Kalau ngembangnya nggak rata berarti ada bergelembung gitu ya. Itu biasanya apinya terlalu besar. Jadi minyaknya apinya terlalu besar sehingga uap airnya itu terlalu banyak. Itu salah satu penyebabnya. Terus kenapa harus nunggu dingin dulu, Chef? Nggak langsung aja? Iya, soalnya cake-nya itu kalau masih panas ya, panas. Ini bisa dicoba dibuka. Goleng rak yang panjang. Jadi kalau misalnya masih panas-panas, kemudian langsung kita buka, itu nanti masih rapuh ya. Cake-nya masih terlalu lembut dan belum kokoh. Ini kalau sudah tidak panas, bisa dibuka. Ini sebenarnya bawahnya juga, kalau teman-teman mau pakai Carlo aja juga boleh, cuma nanti kadang agak susah ya, harus nunggu dingin dulu. Nah, sama ya hasilnya seperti ini. Ini harus ditunggu dingin baru di finishing ya, atau diberi topping atau mau disatukan. Udah kayaknya. Nah, untuk coklat ganasnya ini sudah lebih kental ya, jadi sudah bisa dipakai. Nah, seperti ini. Bisa kita pakai yang pertama untuk lapisan antara dua cake yang kita buat. Nah, ini malah terlalu kental ya. Boleh dipanasin lagi tapi harus sambil diaduk-aduk. Di belakang aja nggak apa-apa. Jadi kalau terlalu kental ini tadi kelamaan ya. Saya kasih contoh bakalan sering terjadi kalau misalkan kita pengen cepet-cepet langsung ke kulkas. Ternyata sambil ngerjain yang lain, tadi kita sambil nopping, malah kelamaan di kulkas, jadi lebih terlalu kental ya. Kalau dipakai untuk ngoles seperti ini masih bisa, masih aman. Tapi kalau disiram di permukaan bolunya, itu yang masih belum pas ya, kurang cocok. Jadi itu lagi dipanaskan lagi sebentar. Nah, untuk pelapisnya ini juga sebenarnya boleh pakai buttercream atau whipped cream. Perekatnya ya. Nah, kita letakkan satu lapisan lagi di sini. Ya. Coba.
Nah, ini udah bisa ya. Hati-hati kalau basah. Nah, kalau sudah bisa dituang tapi nggak terlalu encer, tinggal disiramkan ke sini. Ini ada kejunya ya. Ada sedikit keju yang ikut. Nggak apa-apa lah. Ya, kita siramkan di sini. Nah, jadi apa ya? Bisa ke pinggir-pinggirnya. Nanti yang jatuh ke bawah loyang, ya bagian dasar loyang itu bisa dipakai lagi kok. Ya, bagian pinggirnya boleh diratakan. Ya. Tipis aja ya bagian pinggirnya. Kalau mau agak tebal juga boleh, tapi supaya nggak terlalu berat, kita oles tipis-tipis aja pinggirnya. Nah, jadi kalau misalnya kita tuangnya masih bisa mengalir seperti ini, hasil permukaannya itu mengkilap. Kalau yang tadi karena terlalu padat ya, jadi tidak mengkilap lagi. Kita cek yang masih agak bolong. Nah, sudah cukup ya. Jadi atasnya masih mengkilap, kemudian belum terlalu ngeset, kita bisa letakkan buah-buahannya. Jadi masih apa ya, buahnya itu bisa menempel di coklatnya. Miring gini nggak apa-apa ya. Ya, jadi sesuai dengan kreasi masing-masing untuk topping buahnya. Ada pisau lagi. Nih. Karena ini cake-nya kecil ya, saya tadi potong jeruknya agak kebesaran. Boleh dikecilkan sedikit lagi. Jadi seperti ini hasil akhirnya. Misalnya jeruknya mau ditambah lagi juga boleh ya, sesuai dengan posisinya.
Ini masih muat. Biar lebih lebih seimbang ya. Nah, ini ceruknya yang bagian sini terlalu besar, boleh diganti dengan yang lebih kecil. Selesai ya untuk hasilnya seperti ini. Tinggal kita pindahkan ke piring saji atau ke alas cake-nya ya. Sudah selesai untuk membuat olahan bolu coklat putih telurnya. Semoga bermanfaat, teman-teman bisa praktekkan di rumah ya. Bisa untuk sajian spesial di keluarga, atau bisa juga ini untuk untuk peluang usaha. Oke, terima kasih semuanya. Mohon maaf apabila dalam live ini ada beberapa kendala atau kekurangan, dan selanjutnya saya serahkan ke Mas Satria untuk menyimpulkan, atau mungkin masih ada pertanyaan dan nanti menutup. Ya, untuk yang mau bertanya silahkan langsung ditulis di kolom komentar ya, mumpung masih ada waktu. Ini ada yang bertanya dari Rina Kurniawati, bolunya bisa dibuat tinggi lagi nggak, saya seperti marmer cake? Oh, kalau loyangnya ya maksudnya. Kalau marmer cake itu pakai loyang yang tinggi. Saran saya mending pakai loyang yang pendek aja, terus nanti disusun seperti ini. Itu lebih aman. Karena kalau misalnya komposisi resep ini itu memang disetting untuk cake yang tidak terlalu tinggi. Karena kalau terlalu tinggi kita butuh waktu yang lebih lama untuk mematangkan bagian dalamnya, untuk proses mengukusnya lebih lama. Itu kalau misalnya kita kukus terus, itu bagian pinggirnya malah akan menyusut. Dalamnya nggak matang-matang tapi pinggirnya menyusut. Jadi memang ada sih resep yang bisa dibuat tinggi, bisa dibuat pendek, tapi ada juga resep yang memang didesain untuk cake yang tidak terlalu tinggi. Begitu. Jadi kalau mau tinggi, solusinya kita buat yang pendek-pendek, nanti disusun. Boleh satu susun lagi, jadi ada 3 layer, itu masih aman. Ada lagi yang bertanya dari Sodik, emulsifier yang paling cocok untuk cake yang dikukus apa ya, seperti TBM, flat atau yang lainnya? Oke, jadi kalau misalnya secara beberapa review ya, atau beberapa orang yang mempraktekkan, cake emulsifier yang dipakai untuk membuat adonan yang dikukus itu biasanya menggunakan ovalet supaya lebih lembab ya. Kemudian kalau yang dikembangkan sampai bervolume besar itu biasanya menggunakan SP. Kemudian kalau untuk menstabilkan adonan yang banyak butternya seperti butter cake itu biasanya menggunakan TBM. Tapi tidak semuanya seperti itu, tergantung. Kalau misalnya di resep ini kita kan dikukus, tapi menggunakan full putih telur. Nah, karena menggunakan full putih telur, maka kita perlu cake emulsifier yang lebih kuat. Biasanya itu ada pada SP. Dan kalau yang saya praktekkan, saya nggak membedakan TBM, SP maupun ovalet. Tapi saya pakai, ini bukan promosi ya, saya juga nggak endorse ataupun nggak apa-apa dari pihak produsennya. Saya selalu pakai Quick 75. Jadi menurut saya itu lebih serbaguna, bisa buat cake yang dikukus, bisa buat roll cake, bisa buat marmer cake, yang tipenya butter cake, bisa buat yang dipanggang ya. Itu saya pakainya Quick 75. Kalau merek-merek lain mungkin memang dari satu merek dia mengeluarkan ada TBM, SP, ovalet, ya pada dasarnya isinya sama-sama penstabil ya, atau bahan yang bisa menyatukan bagian yang suka air dan suka lemak gitu. Terus ini ada yang bertanya, chef cake-nya bisa untuk dessert box apa enggak?
Kalau buat dessert box boleh sih, tapi dessert boxnya itu tipe yang disiram dulu pakai simple syrup atau pakai cairan lain. Jadi kalau misalnya tetap kayak gini terus dimasukkan ke kulkas, nanti takutnya terlalu padat dan terlalu kering. Boleh-boleh aja sih, bisa. Gitu ya. Ada lagi nggak? Yuk, yang mau bertanya bisa langsung ditulis di kolom komentar ya. Dan untuk mendapatkan resepnya itu bisa menghubungi admin via WhatsApp ya. Nanti akan diberi resepnya di format PDF. Buat teman-teman yang belum gabung kelas online Breadpreneur juga, hari ini nih terakhir banget kita lagi ada program mini kelas. Jadi kelas yang paling favorit di Breadpreneur dengan Chef Iqbal itu kita punya paket kelas roti ya, yang memang materinya ada sangat banyak dan komplit. Nah, untuk memberikan kesempatan bagi teman-teman yang mungkin masih terbatas ya budgetnya, bisa ikutan dulu mini kelasnya. Jadi kita ambil satu materi di kelas premium super premium sweet bread. Kita ambil satu resep, di situ ada 2 isian dan 2 bentuk yang tentunya sangat menarik, sangat enak dan layak jual. Teman-teman bisa ikuti hanya dengan berapa harganya sekarang hari ini? Masih 99 ya, masih 99.000 aja. Jadi ini informasi ya, takutnya teman-teman ketinggalan info, boleh ikutan. Yang alumni juga bisa, yang belum ikut kelas sweet bread masih bisa. Atau mau kelas-kelas yang lainnya, kita sekarang ada 40 kelas ya, 41 dengan yang mini kelas. Oke, kalau ada lagi. Chef, untuk putih telur bisa yang dari kulkas? Bisa banget, saya juga pakai putih telur yang dari kulkas udah sekitar 1 mingguan ya, dicampur-campur ya. Digabung-gabung, jadi setiap hari kita nyetokin putih telur di kulkas gitu. Terus ada yang tanya lagi, Chef, tadi bagaimana cara membuat SP-nya supaya tidak bergerindil dengan putih telurnya? Jadi biasanya kalau kita punyanya tuh jadi agak kering, terus lebih susahnya. Ngetim coklat loh tadi loh. Jadi kita siapin air panas, dipanasin pakai panci ya. Terus SP-nya ditaruh di atasnya pakai wadah yang tahan panas. Nanti diaduk sebentar sampai lebih lunak. Nah, kalau misalkan agak lama sampai agak cair, agak meleleh gitu kan, dan itu masih panas, itu tunggu dulu sampai lebih kental, tapi lebih lembut daripada kondisi awal SP kita ambil dari kemasannya. Gitu. Terus ada yang tanya lagi, mohon diulang Chef, tadi yang pengembang untuk serbaguna itu merek apa ya? Oh, saya ambil itunya. Saya pakai dari Zelandia. Ini Quick 75 yang seperti ini. Ada juga kemasan yang besar ya, menurut saya ini bagus ya, untuk yang dikukus oke, yang di panggang juga oke. Kemarin kita bikin es krim juga pakai ini, bagus juga. Daya ngembangnya itu menurut saya lebih besar dibandingkan ketika menggunakan emulsifier merek lain. Saya pernah coba Esperioto, kemudian dari kupu-kupu itu ya, selama saya baking, saya lebih suka menggunakan merek yang ini. Begitu. Terus ada saran Chef, kalau bisa resep yang lain juga dibikin mini kelas buat yang low budget biar bisa ikut semua resep. Oh iya, jadi kalau untuk kelas yang lainnya kita tampung dulu ya, karena memang kita perlu memilah mana yang akan kita buat mini kelas gitu. Boleh di-share kira-kira mini kelas untuk kelas apa, boleh lebih spesifik. Tadi siapa yang bertanya? Yang bertanya Nur Kumalasari. Nah, maksudnya kita karena ada banyak kelas, jadi mana nih yang dalam waktu dekat mau dibuat mini kelasnya gitu. Kemarin sempat juga ada yang minta cookies ya, mungkin cuma pengen belajar nastarnya aja, atau kue kering yang mana gitu kan. Itu masih dalam proses ini ya, kita
diskusikan dengan tim mana yang mau jadi mini kelas. Masih ada waktu 5 menit ya. 5 sampai 10, 8 menit lagi. Nah, kalau misalnya teman-teman pakai loyang yang beda, gini, catat ya cara menghitungnya. Boleh minta tolong diambilkan loyang ukuran yang kotak aja, tinggi. Jangan 20-10. Jadi kan kalau yang saya buat jadi 2 loyang, ukurannya 10 kali 10. Kalau misalnya bikin 2 resep, boleh 10 kali 2 itu kan sama dengan 20, jadi 20 kali 10. Oke. Terus kalau kita punya loyang lain, ini ada 20 kali 9 ternyata. Ya 20 kali 9 masih mirip dengan ukuran 20 kali 10. Atau ini 19 kali 7 ya, 19 kali 7 tingginya 6. Kalau tingginya 6 sebenarnya kita bisa nggak usah full, nggak apa-apa. Misalnya kita anggap cake kita itu nanti tingginya cuma 4 aja ya. 19 kali 7 kali 4. Kita hitung volumenya loyang yang akan kita pakai. Pakai kalkulator, Mbak Putri minta tolong. 19 kali 7 kali 4. 19 kali 7 kali 4. Nah, itu sama dengan 532. Kalau resep kita, misalkan teman-teman cuma pengen bikin 1 loyang atau mau 2 loyang. Kalau mau 2 loyang berarti kalikan 2. Setelah ketahuan volumenya, kalikan 2. Nah, 1064. Kita akan membuat di loyang totalnya 1064. Yang di resep kita pakai 10 kali 10 kali 4. Coba 10 kali 10 kali 4. Nah, jadi 2 loyang, kalikan 2. Nah, yang tadi, loyang yang akan kita pakai, 2 loyang ukuran ini, dibagi 800. Ya, 800 itu dari mana? Dari ukuran loyang yang kita pakai. Kan ada 2, 400 kali 2. 1064 dibagi 800 sama dengan 1,33. Jadi semua bahan yang ada di resep, itu kan ada angka-angkanya. Tinggal dikalikan 1,33. Itu buat bikin 2 loyang ukuran 19 kali 7 kali 4. Kalau ukuran yang lain disesuaikan aja. Intinya volume yang dipakai di resep adalah totalnya 800. Ya, begitu caranya. Kalau mau jadi 1 loyang 20 kali 20 kali 4 juga bisa ya. Seperti itu. Kalau memang sudah tidak ada yang bertanya dan sudah jelas, ada lagi? Yang Ibu tadi Nur Kumala request yang mini online kelas, bikin kelas pastry atau croissant. Oh, kalau misalnya pastry dan croissant itu memang basic adonannya itu kita spesial banget ya. Jadi kalaupun kita buat mini kelas hanya membuat adonannya saja kemudian 1 varian, itu harganya atau misalnya maksudnya yang manfaat yang teman-teman dapatkan itu jauh lebih besar ya, maksudnya jadi memang tidak bisa dibuat mini-mini hanya 1 resep untuk pastry dan croissant. Kalau misalnya cookies dan lain-lain itu masih kita bisa pisah-pisah, tapi kalau pastry, croissant itu basic resepnya kan adonannya adalah 1, kemudian kita variasikan ke isian-isian yang lain yang bermacam-macam. Seperti pastry kita ada sekitar 13 materi ya, ada banyak isian, croissant juga ada banyak variasi isian, ada resep-resep isian dan lain-lainnya. Nah, kalau yang pastry dan croissant mohon maaf untuk saat ini, dan memang seterusnya kita tidak bisa mengadakan mini kelasnya gitu. Jadi membuat adonannya itu yang memang tidak bisa dibuat mini gitu, lebih panjang gitu kan. Terus ini ada yang bertanya lagi, Chef, kalau misal putih telurnya diganti dengan telur utuh, kira-kira bisa nggak ya? Kemarin kita udah nyoba, kalau kita pakai telur utuh, nanti hasilnya justru akan terlalu, bukan padat, kering, justru kering. Nggak semoist yang kita buat pakai putih telur full gitu. Jadi kalau misalnya mau yang pakai kuning telur, teman-teman bisa pakai bonus resepnya Bread Planner kalau udah ikutan 4 kelas ya. Kita punya resep brownies kukus spesial, itu kita pakainya telur utuh. Nah, kalau misalnya resep ini pakai telur utuh,
ya harus ada beberapa penyesuaian di bahan-bahan lainnya gitu. Ada yang bertanya lagi, Chef, kalau SP Quick 75 tahan berapa lama kalau sudah dibuka? Biasanya kita pakai sampai berapa? 1 bulan ada ya? 1 bulan ada, yang penting dilihat best before date-nya ya. Jadi jangan sampai, karena ini biasanya nggak terlalu lama juga. Belinya sedikit-sedikit, saran saya jangan langsung banyak gitu, sesuai kebutuhan. Kalau misalkan ternyata bakingnya atau bikin menggunakan kayak emulsifier itu paling seminggu hanya pakai 2 kali 3 kali, ya belilah kemasan yang kecil-kecil. Kalau misalkan ini kan kemasannya kurang rapat ya, jadi boleh teman-teman dikasih plastik lagi. Ini kita juga udah mau habis ya, cepat habisnya. Pakai plastik lagi jadi lebih kenceng gitu, atau kayak gini terus di plastik lagi ya, biar kering gitu sih tipsnya gitu. Karena memang SP atau Quick 75 kayak emulsifier itu memang sifatnya itu cepat kering juga kalau udah dibuka. Sudah ya? Cukup. Boleh nanti di grup KFB atau di mana ya, teman-teman boleh kasih masukan, memberikan masukan ke Bread Planner terkait dengan live baking, boleh tentang penyampaian materi atau mungkin terkait tema atau menunya gitu kan, nanti bisa menjadikan masukan bagi kami. Ya mungkin cukup sampai sini saja live baking hari ini. Sampai bertemu di live baking Bread Planner selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.